Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Pada pagi ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya ini akan senantiasa membawa manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, baik, kita akan melanjutkan pembicaraan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca dalam Nuzhatun Nazihin, yakni sarah dari Riyadhus Shalihin. Kita secara umum bahwa judul yang kita sedang bicarakan adalah masih berkaitan dengan masalah sabar. Jadi sabar dengan berbagai macam hadis yang kita lihat yang lain, dan juga banyak kandungan-kandungan pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Baik, kita lihat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Hadis yang ke-13 dari 37. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan, disampaikan, diceritakan, dilaporkan dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Jadi yang mengungkapkan hadis ini adalah Abi Sa'id dan Abi Hurairah, tentunya dari Nabi. Ini cuma cerita, melaporkan. Radhiyallahu anhuma, ridho Allah kepada Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abi Sa'id, kata Abu Hurairah, ma yusibul muslimu min nasabin wa sabbin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yusal uha illa kafarallahu biha minal khotoya. Muttafaq alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslimu, ma yusibul muslima, tidaklah menimpa seorang muslim, tidaklah menimpa muslim itu min nasobin, dari rasa letih, ya, letih karena bekerja, letih karena berjuang. Tidak menimpa seorang muslim itu dari rasa letih, wasobin, dan juga penyakit, wala hammin, dan juga kegundah lanaan, tidak menimpa kegundah lanaan juga, gitu kan.
wala hazanin, tidak menumpah kesedihan, wala adzan, dan tidak menimpa gangguan, wala ghammun, dan juga tidak menyumpah sama kegundahan dunia, hatta syaukatu yushaquha, sehingga duri tertusuk duri atau duri yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan menggugurkan dengan sebab tadi semuanya itu kesalahan-kesalahannya. Jadi rasa letih, lelah sebagai kepala keluarga mencari nafkah, lelah bekerja di kantor, lelah dalam berjuang, kemudian juga tidak pula penyakit apa saja yang mengganggu seseorang muslim, dan termasuk adalah duri yang menusuk, terkena tusukan duri atau tusukan yang lain, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kesalahan serta dosa-dosanya. Jadi semua itu sebagai penyebab pengampunan dosa, pengampunan kesalahan, sehingga pada saat kita terkena merasakan letih, lelah, kita sedang diampuni dosa kita. Kita merasakan sakit, datang penyakit, nanti hadis yang berikutnya dikaitkan dengan yakni masalah penyakit. Jadi seorang muslim itu kalau dia sakit, puyeng-puyeng aja itu kan, itu udah pahit makanan, agak ketelan, cabut gitu. Kemudian cabut juga merah di mukanya, cerah gitu. Kalau muka cerah itu kan merah, berdarah, darah jalan gitu, alir. Sehingga menjadi sofro, menjadi kuning, mukanya pucat. Orang sakit itu mukanya pucat. Kemudian cabut pula kekuatannya kalau tidak salah. Yang ketiga, yakni jadi lemah badannya, dan cabut pula dosa-dosanya. Jadi dosanya itu ya dicabut, diambil ya, dan tidak berdosa lagi dia. Nah, kalau kemudian masih ada harapan sembuh, Allah suruh untuk mengembalikan lagi rasa nikmat di mulutnya, makan enak lagi. Karena udah mau baik, udah baik kelihatannya. Kemudian juga ya datangkan lagi atau berikan lagi wajah segar di mukanya, kelihatan kagak pucat lagi ya. Berikan lagi rasa kuat di dalam dirinya, bugar lagi. Nah, kemudian satu yang disebutkan, sampai malaikat bertanya, bagaimana dosanya? Wahai Allah, itu jangan dikembalikan lagi. Dosanya itu bawa jauh, buang sana ke lautan. Jangan dikembalikan lagi, sehingga kita begitu sakit tidak berdosa. Tadi karena dicabut oleh malaikat dan Allah suruh semuanya kembalikan, rasa lezat makan kembalikan lagi, ya. Mukanya segar kembalikan lagi. Kemudian badannya merasa kuat kembalikan lagi, tetapi dosanya jangan dikembalikan lagi. Biar dia tidak berdosa. Nah, begitu sakit lagi, begitu juga nanti. Kalau kemudian memang sakitnya itu yang mengantarkan kematian, sehingga dosanya kembali ya diambil, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak berdosa. Maka salah satunya adalah sakit itu adalah ya dalam rangka ya menghapus dosa di sini, kesalahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Afadul hadis atau afadal hadisu. Hadis itu
pelajaran faidahnya. Yang pertama adalah al-amradu wa ghairuha wal mu'ziyatul lati tusibul mu'mina wa yasbiru 'alaiha sababun litathiri minadz dzunub. Al-amrad, penyakit-penyakit yang kita derita, wa ghairuha, dan selain penyakit tadi rasa letih ya. Kemudian juga merasakan yang lain, gundah gulana, sedih, hazan, sedih, kemudian juga azan, hal-hal yang mengganggu, yang menyakitkan, ditambah yang lainnya tuh. Seorang muslim atau penyakit-penyakit dan lainnya minal mu'ziyatil lati tusibul mu'mina, dari hal-hal yang menyakitkan yang menimpa orang-orang yang beriman, wa yasbir, sedangkan dia sabar, alaiha, terhadap semua itu, sababun, dia itu menjadi sebab litathiri minadz dzunubi, untuk mensucikannya dari dosa-dosa. Jadi kalau kita sakit kemudian jangan mengeluh ya, walaupun ya tidak enak, karena ini bagian-bagian mukziat tadi, hal-hal yang mengganggu kita gitu. Sakit kan tidak enak, sabar, kita harus sabar, dikatakan sabar, wa yasbiru ada di situ, dan kita sabar ya menghadapi sakit kita. Nanti juga kalau memang Allah masih berkehendak untuk menyembuhkan, lama-lama juga sembuh ya. Nah, ini ada sakit kemudian ada sembuhnya ya. Allah akan berikan, kita sabar. Hal-hal yang mengganggu juga selain penyakit tadi, karena letih, lelah dalam bekerja, dalam berjuang ya, dan kita merasakan gundah gulana. Maka ada salah satu hadis, pada saat kita mengusap muka walaupun nggak begitu kuat, setelah selesai sholat itu bacanya bukan alhamdulillah, bacanya adalah apa ya, bacanya ya, ada adhibni hamma wal hazan, la ilaha illallah, itu bacanya la ilaha illallah adhibni alhamma wal hazan. Artinya, Allah hilangkanlah dariku rasa gundah gulana dan rasa sedih ya. Wal hazan, itu kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu bacanya adalah la ilaha illallah adhibni anni hamma wal hazan, gitu kalau kita salah bacanya. Itu di dalam fikih muyassar itu dikemukakan itu bacaannya ya. Kalau kita mau baca alhamdulillah ya terserah juga sih, nggak apa-apa juga sih, baca apa juga boleh. Itu paling tidak adalah bahwasanya yang namanya gundah gulana, bingung, kesedihan, itu selalu akan dihadapi oleh manusia. Tetapi seorang mukmin, kalau dia kembalikan semua sandaran sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia sabar menghadapinya, maka dia akan merasakan bahwa semuanya itu adalah merupakan hal yang memang harus dinikmati saja, biar saja berjalan seperti itu. Sakit nikmati saja sakit itu ya. Kita sakit ya. Itu yang pertama, penyakit dan lain sebagainya itu ya akan menjadi penyebab gugurnya dosa. Al musibatu ma'al jazai wad dajri musibatani. Musibah yang dibarengi dengan rasa kesal, jaza dajri musibatani, jadi dua musibah akhirnya. Musibah yang pertama adalah musibatun fil jismi. Yang pertama adalah musibah di dalam jisim kita. Kita sakit tapi ngomel mengeluh melulu.
ngomel mengeluh itu kagak ada, nggak bisa menjadi penyembuh. Ya. Yang pertama jadi musibah juga dia. Pertama musibah lelahnya badan ini karena tidak ridho mendapatkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, nggak tenang. Kemudian yang kedua adalah wakuk danil ajri. Musibah yang kedua adalah tidak mendapatkan ganjaran. Itu kalau orang sakit mendumel mulu, nggak dapat ganjaran, sakit mulu gua nih, alokasi, jangan begitu, ya. Kan banyakkan sehatnya daripada sakitnya. Lagi kebetulan sakit aja, mengeluh kita sakit mulu. Yang pertama badan kita merasa bahwasanya menanggung tadi, merasa berat, jadi musibah tani, musibah fil jismi, wa musibah fi fuqdanil ajri, dan musibah yang kedua adalah tidak mendapatkan pahala, tidak menggugurkan dosa. Sehingga pada saat kita sakit kita banyak zikrullah, menyebut nama Allah, ya. Begitu sakit la ilaha illallah, astaghfirullah, ya. Subhanallah walhamdulillah, ya. Masih banyak orang yang lebih parah dari sakit saya, alhamdulillah. Kalau sakit sama segini mah nggak apa-apa, ya. Nah, ini jadi jiwanya itu nggak capek. Kemudian karena dia ridho mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, ya. Itu pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil. Warubbama yalhaqul muddadiru al-waznu. Barangkali diserupakan orang yang mengeluh itu dengan al-waznu, semacam timbangan. Jadi yang pasti itu tadi, ya, penyakit itu akan menggugurkan dosa kalau kita tertimpa musibah dalam bentuk penyakit, kemudian kita mengeluh. Pertama badan kita jadi merasakan berat, rasanya lebih berat lagi. Kemudian yang kedua adalah kita tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang ke-13. Kita lanjutkan hadis yang ke-14. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Mas'ud ridho Allah kepadanya, beliau menceritakan, Abu Mas'ud cerita nih, daqaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang, aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang wa huwa yu'aku, sedangkan Nabi dalam keadaan demam atau pilek, demam berat, ya. Demamnya demam berat, ya. Kama yu'aku rajulani minkum, sebagaimana demam dua orang di antara kalian. Kalau dua orang merasakan demam berat, dan Nabi itu dari yang dirasakan oleh dua orang, Nabi rasakan semua, double Nabi, ya, merasakan sakit, ya, demam, ya. Qultu, maka aku katakan, kata Ibnu Mas'ud pada saat dia datang di samping Nabi, dzalika anna laka ajrani, ajraini, yang demikian itu, laka, dzalika anna laka, yang demikian itu bahwasanya bagimu itu dua ganjaran, maka dapat dua kali berat dua orang yang merasakan pilek demam, demamnya berat. Itu dua orang itu Nabi rasakan buat dia sendiri, sehingga dia dapat dua ganjaran. Qala ajal dzalika, iya kata Nabi, yang demikian itu karena dapat dua pahala, kayak dua orang yang sakit tadi. Kadzalik, begitu juga. Ma min muslimin
Tidak ada seorang muslim yusibuhu adza, yang menimpanya sesuatu hal yang menyakitkan. Ya, sakit itu sendiri, tertabrak, jatuh, itu yang menyakitkan. Ya, kesleo. Ya. Ma min muslimin yusibuhu adza syaukatu, yakni berupa duri, fama fauqoha, atau di atas duri lah, yang lebih sakit lagi dari duri, illa, kecuali kaffarallahu biha, Allah akan menghapuskan ya dengan duri tersebut sayyiatihi, kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau kita terkena duri makan atau duri tulang, ya, ikan, ya kan, kalau ikan tuh yang kecil masuk ke tangan kita, ya, atau di bagian mulut kita, ke gigi kita, dan susah, ya, kita merasakan sakit misalnya, atau duri yang memang betul-betul duri, ya, yang mengenai tangan kita atau kaki kita. Nah, itu semuanya adalah dalam rangka menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Kecuali yang pertama, illa kafarallahu biha sayyiatihi, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Wa huttat anhu dzunubuhu, dan kemudian gugur, ya, dzunubuhu, dosa-dosanya. Masih ada duri di tangan, kadang-kadang kita sodok-sodok kan pakai jarum, ya, keluarnya sakit banget kan, kita tarik, atau kesusupan lah bambu, ya, atau kesusupan apalah, ya, di tangan. Nah, itu selama itu sakit, itu menggugurkan dosa kita, ya. Selama kita buangin tuh, kita ingin keluarkan, susah banget, kita akan menggugurkan, ya, dosa-dosa kita. Menggugurkan dosa-dosa, kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon itu gugur daun-daunnya. Daunnya udah kering kan, pada rontok tuh, ya. Makanya ada termasuk di negara lain ada musim gugur, kalau kita tidak ada musim gugur. Cuma musim panas, musim hujan aja. Dan musim gugur itu daun-daun pada rontok, ya. Daun di pohonan, kemudian tumbuh lagi, yang muda lagi, yang baru lagi. Nah, itu dosa kita berguguran sebagaimana pohon, ya, daun-daunnya berguguran, ya, jadi habis daun-daunnya, jadi gundul, dan kita tidak mempunyai dosa lagi. Muttafaqun alaih, hadis ini, ya, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian setelah beliau mempelajari itu sampai kepada satu guru, itu arti muttafaq alaih, ya. Kalau cuma rawahu Bukhari, cuma rawahu Muslim, ya, hadis itu cuma diriwayatkan, dicari ke atasnya guru-gurunya sampai kepada Nabi, cuma dia sendiri. Kemudian ada lain dicari oleh Muslim, cuma dia sendiri, ya. Tapi kalau kita dicari ke atas, ya, begitu belok nyampur ada gurunya satu, gitu kan, sampai terus kepada Nabi. Nah, ini namanya muttafaq alaih, dan muttafaq alaih itu lebih kuat dari rawahul Bukhari, rawahu Muslim. Rawahul Bukhari, rawahul Muslim aja sudah sahih, muttafaq alaih itu lebih sahih lagi, karena setelah diselidiki ke atas itu bertemu pada satu guru, itu muttafaq alaih, disepakati, ya, hadis itu oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang barusan tuh hadis yang cukup kuat, bahwa dosa-dosa akan gugur, kesalahan, ya, akan dihapuskan, ya, kalau kita pada saat kita menghadapi sakit. Al-hadisu rawahul Bukhari fil wa Muslim, di dalam fil mardo, ya. Kemudian babu syiddatul marad,
Itu adanya di dalam kitab Bukhari, kitab Muslim, sepakat. Afadul hadis, langsung pelajaran yang kita bisa peroleh dari hadis tersebut. Husulus sawabi ala anwa'il bala'i ma'as sabri. Husulus sawab, memperoleh ganjaran pahala. Ala anwa'il bala, terhadap macam-macam bencana. Ma'as sabri, yang dibarengi dengan kesabaran. Jadi bencana itu bala termasuk adalah sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang akan memberikan ganjaran pahala kepada kita. Macam-macam bala, macam-macam bencana yang kita hadapi. Ada yang kebakaran rumahnya, ada yang anaknya keserempet mobil atau dirinya, ada yang meninggal dari pihak saudaranya. Ini macam-macam bala namanya yang dihadapi, ya. Dan itu dia akan memperoleh ganjaran pahala, ya. Dari apa yang dia hadapi, dia akan memperoleh ganjaran pahala. Kan luar biasa ini. Sehingga tidak ada tadi dari seorang muslim yang menghadapi hal-hal yang menyakitkan, ya, bencana bala atau gangguan orang-orang kafir, kecuali dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Dia akan mendapatkan pahala dan akan berguguran tadi dosa-dosanya sebagaimana berguguran, yakni daun-daun pepohonan, ya. Usul sawab ala anwa'il bala ma'as sabri, dengan sabar. Wa asyaddukum bala'an al-anbiya'u. Wa asyaddukum, dan orang yang paling dahsyat, yang paling keras balaan, balanya, bencananya, hal-hal yang menyakitkannya, itu adalah disebutkan al-anbiya'u, yakni para nabi. Jadi para nabi ini, kalau kita mendapatkan ujian dalam kehidupan ini macam-macam, nabi itu lebih daripada kita, ya, menghadapi gangguan-gangguan dari penentang-penentang ajaran yang disampaikannya itu, ya, jauh lebih dahsyat daripada kita. Kita kan menghadapi itu semua tuh, kalau benar gitu kan, ada di jalan dakwah, selalu dihadang, selalu diganggu oleh orang-orang yang tidak senang terhadap kita. Dan itu Nabi sudah alami. Rasul SAW sudah mengalami itu semua, bahkan lebih dibandingkan dengan kita. Kita tidak seberapa. Apalagi generasi awal, generasi pertama yang bareng Nabi, para sahabat, yaitu memang bukan sekedar caci maki saja dari kafir Quraisy Makkah, tetapi adalah dalam bentuk tindakan penyiksaan terhadap mereka, penyiksaan yang macam-macam. Ada perempuan itu yang disodok kemaluannya dengan besi panas, besi dipanasin dulu sampai merah, disodok kemaluannya, luar biasa sakitnya. Ada juga yang artinya dibakar, ya. Biasa itu orang kafir sampai sekarang yang masih membakar aja. Orang muslim itu hidup-hidup dibakar, dituangin bensin, ya, dihidupin pakai korek api, terbakar hidup-hidup, atau pakai ban, ya, pakai ban kemudian dibakar di atasnya sampai mati. Ini berat, ya, luar biasa. Dan termasuk yang dihadapi oleh Nabi itu ya semacam itu, berat, luar biasa. Jadi yang paling dahsyat, ya, bala, musibah atau hal-hal yang menyakitkan, itulah al-anbiya, para nabi, sampai mereka dikejar-kejar oleh musuh-musuh di dalam dakwah, sampai mereka ada yang dibunuh kayak Nabi Zakaria, ya. Itu kan Nabi Zakaria dipotong, artinya
Naja saja dikejar-kejar, Zakaria itu kabur, kemudian dengan mukjizatnya dia bisa masuk ke dalam pohon besar. Di dalam pohon udah kagak ada, masuk ke dalam pohon gak kelihatan. Nah itu ada iblis yang ngasih tahu, itu Zakaria tuh ada di dalam pohon itu. Ya, kamu potong aja pohon itu akan keluar darah. Ya betul, yang digodot, yang digergaji itu adalah pohon yang ada di dalamnya Nabi Zakaria. Ini dibunuh, ya, biasa. Nabi Isa dikejar-kejar ya oleh muridnya sendiri yang berkhianat, ya, yang namanya Yahuda, sehingga yang dipentang itu bukan Nabi Isa, Yahuda. Walakin syubbiha lahum wa ma qatalu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa, walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan dengan Isa. Ya begitu dia ngejar paling dulu yang nguber Yahuda, pas begitu kemana Nabi Musa itu diselamatkan oleh diangkat, kemudian dia berbalik mukanya sama seperti Isa itu yang dipentang, yang kemudian sampai saat ini. Itu kalau cerita dalam Al-Quran itu ya seperti itu, dan kita percaya penuh Al-Quran yang cerita. Jadi mereka tidak menyalib, tidak membunuh, akan tetapi ya yang dibunuh adalah yang diserupakan oleh Isa, ya muridnya yang berkhianat tadi, ya, yang berkhianat kepada Isa. Iya ada, ya ada Ustaz. Ustaz sebentar, sebentar Ustaz, sebentar. Ini yang sifat antum ya. Jadi kembali bahwasanya ya nabi-nabi, apalagi nabi-nabi Bani Israel itu kan, Yahudi itu nabinya udah tahun mereka tahu itu nabi, tapi kemudian mereka musuhi, mereka bunuh, mereka apa saja, mereka apakan saja. Itu ya, para nabi itu lebih besar ya ujiannya, ya balanya. Li'annahum, karena mereka itu maksusuna, khusus, bikamali sobri, dengan kesabaran yang sempurna para nabi, wasihatil ihtisabi, dan juga yang baik ihtisabnya, mengharapkannya dari Allah. Wali'anna Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala ja'ala minhum, menjadikan mereka itu ya qudwatan wa uswatan linnas, sebagai ikutan dan contoh bagi manusia. Makanya dia paling sabar, para nabi tersebut, karena para nabi itu akan menjadi ikutan, diikuti oleh manusia, ya dijadikan contoh. Tuh ada tuh nabi seperti itu ya, yang justru mereka itu lebih berat ya bala bencana yang dihadapi, ya hal-hal yang menyakitkan yang dihadapi itu lebih berat ya. Nah ini menandakan bahwa orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang ujiannya juga lebih berat ya. Kalau lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian itu lebih berat. Nah, ini yang kita lihat. Kemudian yang kedua adalah setiap orang yang mengajak ke jalan Allah, orang-orang yang berdakwah kepada Allah itu selalu dimusuhi oleh manusia. Sampai saat ini orang-orang yang lurus memperjuangkan Islam, membela kebenaran, membela Islam, itu diganggu oleh orang-orang yang jahat, oleh orang-orang yang buruk,